Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Agustina dari kelas Tadris Matematika 5F dengan nomor induk mahasiswa 12204193260. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinomial dari mata kuliah struktur aljabar ring. Sekarang, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai ideal prima. Yang pertama adalah definisi dari ideal prima. Misalkan R merupakan suatu ring komutatif dan N suatu ideal dari R, maka ideal N disebut ideal prima jika memenuhi kondisi berikut. Kondisi tersebut yaitu jika N bukan elemen R, dan jika AB elemen N, maka terdapat A elemen N atau B elemen N. Hal ini setara dengan AB ditambah N sama dengan N, maka terdapat A ditambah N sama dengan N atau B ditambah N sama dengan N. Yang kedua adalah contoh dari ideal prima. Contoh yang pertama, ideal 7Z merupakan ideal prima dari ring Z. Karena apabila AB merupakan elemen 7Z, maka terdapat A elemen 7Z atau B elemen 7Z. Misal, diambil AB sama dengan 35, maka dapat dinyatakan pula dengan 5 dikali dengan 7, hasilnya adalah 35, yang merupakan elemen dari 7Z. Dengan 5 bukan merupakan elemen 7Z, namun 7 merupakan elemen dari 7Z. Hal ini sudah memenuhi syarat dari ideal prima. Kemudian contoh yang kedua adalah ideal 6Z bukan ideal prima dari ring Z. Karena 2 dikali 3 yang merupakan hasilnya adalah 6, yang merupakan juga elemen 6Z, namun 2 bukan merupakan elemen 6Z dan 3 bukan merupakan elemen 6Z. Nah, perlu diketahui bahwa elemen 6Z itu merupakan kelipatan dari 6. Kemudian, materi yang kedua adalah ideal maksimal. Yang pertama adalah definisi dari ideal maksimal. Misalkan diberikan ring R dan M yang merupakan suatu ideal dari R, maka ideal M disebut ideal maksimal jika M tidak sama dengan R dan tidak ada ideal sejati N dari R yang memuat M. Dengan kata lain, ideal M disebut ideal maksimal dari R jika memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama adalah M tidak sama dengan R, dan yang kedua adalah jika terdapat ideal sejati N dari R, sehingga M subset N, maka N sama dengan M atau N sama dengan R. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh dari ideal maksimal. Contoh yang pertama adalah terdapat himpunan Z di bawah operasi penjumlahan dan perkalian yang merupakan ring komutatif. Kemudian terdapat K sama dengan ideal 11 yang mana ideal maksimal dalam Z. Sebab K tidak termuat dalam ideal lainnya dalam ring Z kecuali K sendiri dan 1. Kemudian contoh yang kedua, ideal 6Z bukan ideal maksimal dari ring Z. Karena terdapat ideal 2Z yang memuat ideal 6Z. Nah, perlu diketahui bahwa jika terdapat ideal PZ dengan P merupakan bilangan prima, maka merupakan ideal maksimal dari ring Z. Selanjutnya adalah contoh ketiga dari ideal maksimal. Bunyinya adalah tentukan semua ideal maksimal dari Z12 atau Z modulo 12.
Untuk menentukannya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut, yang merupakan gambar diagram dari ideal dari Z modulo 12, jika kita perhatikan, ideal proper dari Z modulo 12 adalah ideal 0, kemudian ideal 6, kemudian ideal 4, kemudian ideal 3, dan ideal 2. Pada ideal 0, 6, dan 4 jelas bukan ideal maksimal dari Z12, karena ideal-ideal tersebut termuat dalam ideal 2. Nah, di sini ya, sudah dapat diketahui bahwa di sini termuat 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Sehingga dapat dipastikan bahwa ideal maksimal dari Z modulo 12 atau Z12 adalah ideal 3 dan ideal 2. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu ring polinomial. Nah, kemudian yang pertama adalah definisi dari ring polinomial. Nah, sebelum kita ke definisinya, kita ingat dulu bagaimana sih bentuk dari polinomial itu sendiri. Jadi, bentuk dari polinomial yaitu A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah sampai dengan ANXN, dengan AI merupakan elemen R untuk setiap I sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga N. Contoh, 7 ditambah 5X ditambah 5X kuadrat. Nah, contoh di sini sudah sesuai dengan bentuk polinomial yang sudah disebutkan tadi. Maka, 7 ditambah 5X ditambah 5X kuadrat merupakan polinomial. Nah, kemudian untuk definisi dari ring polinomial sendiri yaitu, misalkan R merupakan suatu ring komutatif, maka Rx dikatakan sebagai ring polinomial atas R, dengan Rx sama dengan himpunan dari Px, Hx, Rx sampai dengan seterusnya. Kemudian untuk Px sendiri dapat dituliskan dengan sigma I sama dengan 0 sampai tak hingga, dengan AIXJ sama dengan A0 ditambah A1X ditambah sampai dengan ANXN dan seterusnya dengan AI elemen R. Dan terdapat N lebih dari sama dengan 0 sehingga AI sama dengan 0 untuk setiap I lebih dari sama dengan N. Selanjutnya adalah elemen AI dengan AI tidak sama dengan 0 disebut koefisien dari Px. Jika untuk suatu I lebih besar sama dengan 0 berlaku AI tidak sama dengan 0, maka nilai I yang terbesar dari Px disebut derajat dari Px. Nah, jika semua AI sama dengan 0, maka derajat Px tidak terdefinisi. Kemudian untuk elemen X disebut intermediate dan bentuk AIXJ disebut suku dari Px. Kemudian yang kedua adalah operasi penjumlahan dan perkalian pada ring polinomial Rx. Nah, jika diketahui R merupakan suatu ring serta Fx sama dengan A0 ditambah A1X ditambah sampai dengan ANXN dan Gx sama dengan B0 ditambah B1X ditambah sampai dengan BMXM merupakan sebarang dua polinomial dengan koefisiennya merupakan elemen pada R. Maka didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian pada ring polinomial Rx adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Fx ditambah Gx sama dengan C0 ditambah C1X ditambah sampai dengan CK XK dengan K kurang dari sama dengan maksimal dari N, M dan CI merupakan AI ditambah BI untuk setiap I lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan K. Kemudian yang kedua adalah Fx dikali dengan Gx sama dengan D0 ditambah D1X ditambah sampai dengan DK XK dengan K kurang dari sama dengan N ditambah M. Dan DI dapat dinyatakan dengan sigma dari I sama dengan 0 sampai J dengan AI B
J dikurangi I. Untuk setiap J lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan K. Kemudian yang ketiga adalah contoh dari ring polinomial. Nah, misalkan Px dan Hx merupakan polinom-polinom pada Z modulo 5x. Dengan Px sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 1 dan Hx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, di sini penulisannya menggunakan tanda bar karena diketahui tadi adalah modulo atau bilangan modulo ya. Kemudian penyelesaiannya adalah Px ditambah Hx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 1 ditambah dengan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, untuk penjumlahan mudah ya, dicari yang variabelnya sama. Seperti halnya di sini 2x pangkat 2 atau 2x kuadrat sama dengan 3x pangkat 2. Variabelnya sama. Hasilnya kan adalah 5x pangkat 2 atau 5x kuadrat. Karena di sini yang diketahui adalah bilangan bulat modulo 5, maka untuk 5x kuadrat sama dengan 0 dikali dengan x kuadrat, maka hasilnya adalah 0. Sehingga hasil akhirnya dituliskan dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 2. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Px dikali dengan Hx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 1 dikali dengan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 4 ditambah 4x ditambah 1. Mengapa demikian? Karena jika kita hitung sebenarnya hasilnya itu adalah 6x pangkat 5 ditambah 14x pangkat 4 kemudian 10x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, untuk yang 6x pangkat 5, karena di sini bilangan bulat modulo 5, maka tersisa 1. Jadi, koefisiennya 1. Kemudian, untuk yang 14x pangkat 4. Nah, sama halnya dengan yang sebelumnya, karena di sini sudah diketahui bahwa bilangan bulat modulo 5. Jadi, dari 14x pangkat 4, sisanya adalah 4x pangkat 4. Kemudian untuk yang 10x pangkat 3 dan 5x pangkat 2, yang mana keduanya merupakan bilangan bulat modulo 5 juga, yang hasilnya adalah 0, maka tidak dituliskan ya di sini. Dan kemudian yang 4x dan 1 tetap dituliskan, sehingga hasil akhirnya x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 4 ditambah 4x ditambah 1. Seperti itu ya penjelasannya, semoga dapat dipahami. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai materi ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinomial dari mata kuliah struktur aljabar ring. Semoga penjelasan saya dapat dipahami, dan terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini, dan saya minta maaf apabila ada salah kata ataupun salah ejaan dalam penulisan untuk materi kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.